Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kalian menyaksikan video ini. Sebelumnya, terima kasih karena telah mengklik video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Perkenalkan, nama saya Yayang Devtiarani, mahasiswa program studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan yaitu pada mata pelajaran Kimia Organik Fisik, yaitu pada materi reaksi substitusi nukleofilik dan reaksi eliminasi. Apa sih yang dimaksud dengan reaksi substitusi? Nah, jadi reaksi substitusi adalah bentuk reaksi kimia di mana suatu atom dalam senyawa kimia digantikan dengan atom lainnya. Reaksi substitusi adalah salah satu reaksi yang penting dalam kimia organik. Reaksi substitusi dalam kimia organik dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai elektrofilik atau nukleofilik, bergantung pada reagen yang digunakan. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu reaksi substitusi nukleofilik. Substitusi nukleofilik adalah reaksi fundamental di mana suatu nukleofil secara selektif berikatan dengan atau menyerang muatan positif atau parsial positif pada suatu atom. Nah, bentuk umum dari reaksi ini dituliskan sebagai berikut. Nah, baik, bisa kita lihat pada gambar di atas. Nah, yaitu Nu bertindak sebagai nukleofil, R di situ adalah elektrofil, dan X atau lambangnya juga bisa L, itu disebut dengan leaving group atau gugus lepas. Pasangan elektron dari nukleofil menyerang substrat sehingga membentuk ikatan kovalen yang baru, yaitu keadaan bermuatan sebelumnya kembali seperti semula ketika gugus pergi lepas dengan suatu pasangan elektron. Produk dasar pada reaksi tersebut adalah RNuC. Dalam reaksi semacam ini, nukleofil biasanya bermuatan netral atau negatif, sementara substrat biasanya bermuatan netral atau positif. Kita akan menjelaskan satu-satu makna dari yang tadi, yaitu yang pertama nukleofilik. Nah, nukleofilik adalah suatu spesies ion atau molekul yang tertarik kuat ke sebuah daerah yang bermuatan positif pada sesuatu yang lain. Nukleofil yang dapat berupa ion negatif, penuh, ataupun lainnya yang memiliki muatan kuat di suatu tempat pada sebuah molekul. Nukleofil juga dapat berperilaku sebagai basa Lewis. Kebanyakan nukleofilik adalah anion. Nukleofilik yang sering dijumpai adalah oksigen, nitrogen, sulfur, hidrogen, dan juga karbon. Nukleofilik yang umum digunakan yaitu yang pertama ada H2O atau air, kemudian alkohol, golongan halida, ion hidroksi, alkoksida, ionida, dan sianida. Nah, dari H2O hingga sianida itu mengalami bertambahnya nukleofilitas atau naiknya nukleofilitas. Nah, selanjutnya yaitu penjelasan dari elektrofilik. Nah, elektrofilik atau yang dilambangkan dengan E+ adalah suatu istilah kimia untuk reagen yang tertarik pada elektron. Elektrofil merupakan suatu zat bermuatan positif yang mudah mendekati suatu pusat gugur yang kaya akan elektron. Sebuah elektrofilik adalah spesies yang tertarik ke suatu pusat negatif. Jadi, sebuah nukleofil adalah suatu asam Lewis seperti H+, C+, atau ZnCl2. Selanjutnya yaitu mengenai gugus lepas atau leaving group. Nah, gugus lepas adalah gugus yang dapat digeser dari ikatannya dengan suatu atom karbon. Ion halida adalah gugus pergi atau gugus lepas yang paling baik karena ionnya merupakan basa yang sangat lemah. Basa kuat seperti OH bukan gugus lepas yang baik. Nah, untuk gugus lepas ion halida, semakin ke bawah,
maka reaktivitasnya semakin besar atau bertambah. Nah, contohnya itu pada RF, RCl, RBr, dan Ri. Jadi, reaktivitas pada fluorida, reaktivitas pada klorida, dan reaktivitas pada bromida, reaktivitas iodida, semakin ke bawah, maka pertambahan atau reaktivitasnya semakin besar. Nah, hal itu disebabkan karena klorida, bromida, dan iodida merupakan basa lemah jika dibandingkan dengan F ketika dilepas sebagai gugus lepas. Nah, contohnya reaksi substitusi yaitu sebagai berikut. Nah, itu di mana alkoksida ditambah elektrofil halida menjadi ether dan gugus pergi berupa klorida atau Cl-. Di sini dapat kita lihat bahwa alkoksida yang merupakan nukleofilik paling kuat akan bereaksi dengan pusat yang positif. Pusat positif yang ada di reaksi ini adalah CH2. Nah, kenapa CH2? Karena CH2 lah yang berikatan langsung dengan halidanya, yaitu Cl. Cl yang sebagai gugus lepas akan tergantikan dengan alkoksida sehingga menghasilkan produk ether dan ditambah gugus lepas yaitu klorida. Substitusi tersebut dapat dihasilkan dari mekanisme berbeda yang dikelompokkan sebagai substitusi nukleofilik unimolekuler atau yang biasa disebut dengan SN1 dan substitusi nukleofilik biomolekuler atau yang disebut dengan SN2. Nah, ada yang tahu tidak apa itu reaksi eliminasi? Nah, langsung saja. Reaksi eliminasi adalah salah satu jenis reaksi organik di mana dua substituen dipisahkan dari suatu molekul, baik dalam mekanisme satu atau dua tahap. Nah, jadi mekanisme satu tahap dikenal sebagai reaksi E2 dan mekanisme dua tahap dikenal dengan reaksi E1. Nah, yaitu contoh pada reaksi E1. Nah, reaksi antara tributil bromida dengan air, kemudian membentuk isobutilena. Kemudian bisa kita lihat ada dua grafik laju reaksi. Nah, yaitu pada reaksi E1 hanya tributil bromida yang akan mempengaruhi laju reaksi. Sementara ketika kita mengubah konsentrasi air sekalipun tidak akan mempengaruhi laju reaksi tersebut. Nah, selanjutnya untuk mekanisme reaksi E1 adalah yaitu stepwise, yaitu yang pertama bromin melepas dari molekul membentuk karbokation. Setelah itu air akan menyerang proton dan membentuk ikatan rangkap. Karena E1 ini sifatnya stepwise, maka dibutuhkan molekul yang memiliki karbokation. Nah, selanjutnya yaitu contoh pada reaksi E2. Nah, yaitu reaksi 2 bromobutana dengan kalium turbotoksida. Dalam reaksi E2, kedua substrat dan basa itu mempengaruhi laju reaksi seperti terlihat pada grafik berikut. Nah, ini merupakan contoh mekanisme reaksi E2. Mekanisme E2 itu sendiri adalah konsentrat. Di sini molekul tetratuboksida menyerang proton dan mendorong elektron untuk melepas bromin, sehingga terbentuk 2 butena. Mekanisme reaksi E2 bisa digunakan untuk memprediksi struktur produknya. Kemudian, untuk reaksi E2, bromobutana ada 2 kemungkinan produk. Butena dengan konfigurasi E dan Z. Nah, produk yang lebih banyak terbentuk di sini adalah E sebagai produk major. Baiklah, jadi di sini kalian sudah paham bukan mengenai materi reaksi substitusi nukleofilik dan reaksi eliminasi. Nah, jadi kesimpulannya adalah substitusi nukleofilik adalah
Reaksi fundamental di mana suatu nukleofil secara selektif berikatan dengan atau menyerang muatan positif atau partial positif pada suatu atom atau kelompok atom lainnya. Nah, sedangkan yang dimaksudkan dengan reaksi eliminasi adalah salah satu jenis reaksi organik di mana dua substituen dipisahkan dari suatu molekul baik dalam mekanisme satu atau dua tahap. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat bagi kalian dalam mata pelajaran kimia organik fisik. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.